Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Mat Konsep. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas rangkuman soal-soal UTBK 2020 yang keluar di hari ketiga. Nah, ternyata seperti yang kamu ketahui, walaupun namanya TPS, itu soal saintek ada yang masuk gitu ya. Jadi selama ini kamu udah bahas soal TPS, terus soal sainteknya ditinggalkan gitu ya. Jadi supaya enak, makanya kamu tonton terus video ini, karena yang di video ini khusus kita bahas yang soal-soal sainteknya ya. Perhatikan sampai habis supaya kamu paham. Langsung kita mulai soal nomor 1. Yuk kita baca sama-sama. Diketahui suatu barisan dengan A1. Oke, dikasih tahu di sini A1 sama dengan 5, A2 7, lalu dikasih tahu persamaan ini ya. AN tambah 1 sama dengan AN tambah 2 dikurang 3N. Maka pertanyaannya A3 ditambah A2. Nah, kamu sudah punya A2. Ini ya, A2 udah punya, berarti intinya kamu tinggal mencari A3. Oke, nah bagaimana cara mencari A3? Coba kita lihat persamaan ini. Jadi yang dikasih tahu kan di bawah A3 gitu ya, yaitu A2 dan A1. Berarti kamu arahkan supaya nanti indeks yang di bawah ini muncul 3. Ya, muncul 3 dan itulah angka yang paling besar, indeks yang paling besar. Nah, supaya nanti muncul 3 dan itu indeks yang paling besar, tengok berapa di sini konstantanya yang paling besar, otomatis di sini 2 ya. Nah, supaya nanti indeksnya 3, otomatis nanti N-nya kamu ganti 1. Berarti N kamu ganti dengan 1 supaya 1 tambah 2 jadi 3 dan itulah yang paling besar. Nah, karena indeks sudah kamu ganti jadi 1, berarti nanti persamaan jadi apa? Coba kita tulis. Berarti kita ganti N-nya 1, berarti di sini 1 tambah 1. Berarti kita peroleh A2 gitu ya, karena 1 tambah 1 2 sama dengan, berarti yang di sini tadi A3 gitu ya, karena di sini 1 tambah 2 3 dikurang 3 kali AN. N-nya tadi 1. Nah, dari persamaan ini kan udah jelas. Kita kan sudah punya berapa nilai A1 dan A2. Sementara A2 tadi 7, kita letakkan di sini 7 sama dengan A3 itu yang kita cari ya kan, dikurang 3 kali A1. A1-nya 5, kita letakkan di sini ya. Oke, 5. Nah, ternyata kalau seandainya ini kita kalikan minus 15. Kalau minus 15 kita pindahkan ke ruas kiri, berarti 7 tambah 15. Hasilnya adalah 22. Itulah yang menjadi A3. Udah selesai kan gitu kan? Gampang. Berarti nanti di sini kan pertanyaannya A3 ditambah A2. Berarti A3 yang kita peroleh tadi 22 ditambah A2-nya yang kita punya 7. Maka hasilnya adalah 29. Maka jawaban yang benar adalah E. Oke, itulah untuk nomor 1. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Kita lihat, ini cerita tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Itulah subtopiknya. Nah, kita lihat di situ katanya f kuadrat x. Coba kita lihat sini f kuadrat x. Nah, sebenarnya banyak orang yang bingung apa maksudnya f kuadrat x. F kuadrat x, kita tulis di sini ya. F kuadrat x itu sama saja artinya dengan fx. Nanti ini kita kuadratkan semua, gitu ya. Kita kuadratkan semua. Itu maksudnya. F kuadrat x sama dengan min 2fx ditambah 5. Nah, coba kita lihat. Karena ini tadi fungsi fx kita kuadratkan semua. Lalu katanya apa? Oh, dan ini nanti dikasih tahu fx-nya 1 kurang 2x. Nanti kita substitusi ke sini fx-nya. Lalu katanya memiliki persamaan yang tadi, memiliki akar-akar x1 dan x2. Oke, dia punya akar-akar x1 dan x2. Dengan fx sama dengan ini, maka jumlah akar-akar. Oke, intinya pertanyaannya jumlah akar-akar. Ingat, kalau di persamaan kuadrat ditanya jumlah akar-akar, kamu tidak mesti memfaktorkannya, atau bahkan kadang soal disengaja tidak bisa difaktorkan ya, supaya langsung kamu cari jumlah akar-akar itu dengan rumus min B per A. Oke ya, min B per A. Nah, kita substitusi. Fx itu 1 kurang 2x ya. 1 kurang 2x kita substitusikan ke sini atau ke sini ya. Karena ini tadi kan sama. Berarti di sini kita buatkan 1 dikurang 2x. Ini kita kuadratkan, oke, karena kuadrat ya. Ini sama dengan minus 2 dikali fx. Fx-nya 1 kurang 2x ditambah 5. Oke, inilah yang kita peroleh. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal menjabarkan. Ya, kita jabarkan. Berarti ini menjabarkannya apa? 1 kuadrat 1, 2 kali 1 2 kali minus 2x berarti minus 4x. Minus 2x dikuadratkan jadi positif ya. Positif 4x kuadrat
sama dengan minus 2 kita kali ke dalam jadi minus 2, kalikan kemari ditambah 4x, oke, ditambah 5. Oke, kita pindahkan ke ruas kiri semua. Nah, kita mulai dari yang kuadrat ya. Berarti ini kita punya 4x kuadrat. Oke, yang ini kita pindahkan 4x jadi minus 4x kemari ya. Jadi kurang 4x, berarti 4x kurang 4x. Sorry, minus 4x kurang 4x jadi minus 8x ya. Lalu yang ini minus 2 tambah 5 jadi 3. Kita pindahkan kemari, berarti 1 kurang 3 jadi minus 2. Inilah persamaan yang kita peroleh, sama dengan 0. Karena semuanya sudah dipindahkan ke ruas kiri. Jadi di sini kan persamaan kuadrat biasanya mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nah, itu yang dari sini tadi ya, x1 dan x2. Maka dari sini x1 ditambah x2 itu rumusnya kan minus b per a. B itu koefisien dari x. Koefisien x minus 8. Berarti minus dari minus 8 ya pasti 8 ya. Per a-nya itu koefisien x kuadrat 4. Berarti 84 jawabannya adalah 2. Maka jawaban yang benar adalah C. Nah, kita lanjut yang nomor 3. Nah, kita baca dulu ya. Diketahui matriks A, dikasih tahu matriks ya. Lalu katanya jika determinan A sama dengan 11. Ingat dari beberapa soal yang dari informasi yang kami peroleh, kalau matriks itu yang keluar hanya ordo 2 kali 2 ya, 2 kali 2 dan pasti hubungannya ke determinan. Nah, ini pun dikasih tahu determinannya berapa ya, determinannya berapa. Lalu yang paling nanti dikasih tahu kamu matriks itu matriks singular. Ya, matriks singular itu maksudnya apa? Nanti boleh kamu tonton di video yang keluar di sini ya. Di situ sudah ada kamu buat matriks singular. Nah, di sini maka berapalah nilai X? Nah, coba kita lihat dari persamaan ini. Kan dikasih tahu matriks A itu sama dengan 11 gitu ya. Sorry, determinan matriks A gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari determinan? Ya, kita kalikan aja diagonal utamanya. Oke, ini kita kalikan diagonal utama dikurang perkalian dari unsur-unsur diagonal sampingnya. Coba kita kalikan, berarti di sini kita buat 5 dikali, 5 kali 3 kurang 2x. Oke, ini ya. Dikurang minus 2 kali 3 minus 6. Oke, kita tulis minus 6. Inilah yang sama dengan 11. Oke, di sini 11 ya. Oke, paham sampai sini? Bisa ya? Nah, lalu nanti di sini kita kalikan ke dalam, kita jabarkan, kan ditanya nilai x. Berarti 5 kali 3 15. Oke, dikurang ini kalikan 10x. Oke, ini minus jumpa minus ya. Berarti ditambah 6 sama dengan 11. Kalau ditanya nilai x gampang, 15 tambah 6 21 ya. 21 kita pindahkan ke kanan, berarti 11 kurang 21. Berarti kita peroleh minus 10. Ruas yang kanan kita peroleh minus 10. Berarti ini minus 10 sama dengan minus 10. Maka X yang kita peroleh adalah minus 10 bagi minus 10, hasilnya 1. Maka pilihan yang benar adalah D. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Coba kita lihat di sini yang nomor 4 ini adalah soal perbandingan. Nah, ingat di setiap UTBK nanti kemungkinan ada soal perbandingan yang keluar. Karena UTBK sebelumnya memang tidak ada. Nah, untuk menambah referensi soal, kamu boleh lihat di soal-soal stand ya. Nah, kita baca. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin tik adalah 4:7. Nah, langsung kita tulis ya. Berarti perbandingan A dan B, berarti A banding B, atau boleh kita tulis A per B, ini sama dengan 4:7. Oke, 4:7. Lalu katanya jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit, ya, berarti nanti di sini kita tuliskan A dapat mengetik 280. Nah, ini ya, A-nya 280 per B. Ini sama dengan 4:7. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, dari sini kan langsung kita bisa ketemu berapa nilai B gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 4, berarti ini kita peroleh 1 ya. Nah, yang ruas kiri berarti dapat kita 70. Maka dari sini kita peroleh nilai B itu sama dengan 7 kali 7 49. Oke, berarti 490. Ingat, 490 huruf tiap 6 menit, karena ini ceritanya masih dalam waktu 6 menit. Berarti si B di sini masih mengikut waktu si A. Berarti bisa kita anggap di sini per 6 menit. 6 menit. Oke. Nah, coba. Lalu katanya pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk mengetik 9.800 huruf? Kan gampang. Jadi disinilah letak perbandingan itu. Kalau misalkanlah si B itu bisa mengetik 490 huruf dalam waktu 6 menit ya, dalam waktu 6 menit. Lalu kalau seandainya 9.800 huruf
dia akan mengetik berapa menit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ingat semakin banyak waktu yang dikasihkan, maka semakin banyak huruf yang diketikkan gitu kan. Oke, jadi ini artinya berbanding lurus ya, berbanding lurus. Berarti langsung saja kita bagikan. Berarti 490 per 9800 ini sama dengan 6 per X ya. Nah, gampang. Berarti di sini kita coret saja 490 dengan 980 sama-sama dibagi 490, berarti ini 1 ya. Nah, yang ini kita peroleh 20. Berarti tinggal kita kali silang, X kali 1 ini X, berarti 20 kali 6 ini adalah 120. Satuannya menit ya, menit. Nah, cuman di pilihan kita lihat di sana dalam waktu jam. Nah, 120 menit itu berapa jam? Otomatis adalah 2 jam, maka pilihan yang benar adalah D. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Nah, di soal yang nomor 5 ini sebenarnya sama dengan soal, hampir sama ya. Hampir sama dengan soal kami yang ada di video sebelumnya ya. Kamu boleh tonton di link di atas ya. Nah, di situ penjelasan kami memang agak salah ya, karena memang jawaban kami salah, tapi walaupun begitu sudah kami klarifikasi di kolom komentar. Nah, tapi walaupun di kolom komentar kamu tidak paham, ya kan? Kalau seandainya di sana kamu tidak paham, kamu boleh tonton video ini dan lihatlah penjelasan yang nomor 5 ini sampai kamu paham. Saya akan jelaskan, saya akan berusaha jelaskan sejelas-jelasnya. Coba kita perhatikan. Dari 4 huruf A, B, C, D, berarti nanti di sini yang pertama ada 4 huruf, ya, dan 5 angka. Oke, 4 huruf dan 5 angka. Akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Oke, berarti nanti di situ ada 4 digit passwordnya karena 1 tambah 3 gitu ya. Jika digit password tidak boleh berulang, oke, nggak ada masalah. Maka banyaknya password yang akan dibentuk. Oke, berarti berapa banyak password yang dapat dibentuk? Nah, untuk menghitung ini, coba yang pertama, langkah pertama di sini kita harus hitung berapa banyak cara kita memilih ya, memilih satu ya. Oke, memilih 1 huruf, ini kan 1 huruf ya, 1 huruf dari 4 huruf yang tersedia, kira-kira gitu. Nah, memilih 1 huruf dari 4 huruf yang tersedia ini kita harus menggunakan kombinasi, bukan permutasi, karena memilihnya boleh secara acak gitu ya, karena tidak perlu memperhatikan urutan. Berarti sama dengan kombinasi memilih satu dari 4. Nah, nanti di sini hasilnya adalah 4 cara. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita memilih 3 angka dari 5 angka yang tersedia? Sama. Berarti nanti dari sini yang kedua, memilih atau pilih 3 angka dari 5 angka yang tersedia. Berarti sama ya, memilih 3 dari 5. Ini sama dengan 10 cara. Nah, bagi adik-adik, abang harapkan kalian sudah bisa cepat menghitung ini ya. Kalau seandainya kalian belum paham, coba kalian buka buku latihan kalian di SMA cara menghitung kombinasi dan permutasi. Oke, nah berikutnya, kalau misalkan nanti kita sudah selesai memilih angka dan huruf, berarti kita harus tahu berapa banyak cara angka dan huruf itu disusun. Bagaimana cara menyusun 4 digit ini atau 1 huruf dan 3 angka tersebut? Berarti menyusun 4 digit ya kan, 4 digit password. Itu sama dengan langsung saja 4 faktorial, karena sama dengan berapa banyak carakah 4 orang duduk berjajar, kira-kira seperti itu ya. Jadi sama aja. Berarti 4 faktorial ini berapa? 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3 12 kali 2, berarti hasilnya adalah 24 cara. Nah, terakhir kita akan menghitung berapa banyak password ya. Password. Nah, banyaknya password yang akan terbentuk gitu ya, yang bisa dibentuk, tinggal dikalikan semua. Berarti 4 dikali 10 dikali 24. Nah, 4 dikali 24 itu 96 ya. 96 dikali 10 berarti 960 jenis password yang akan dibentuk. Maka jawaban yang benar adalah dodol gitu ya. Nah, oke, sekianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Ya, ingat tetap semangat UTBK, jaga kesehatan supaya nanti ketika dites ya suhunya nanti tetap normal gitu ya, di bawah 37 derajat. Oke, nantikan terus video kami untuk video pembahasan soal UTBK di hari berikutnya ya.
Bye-bye.